Musuh secara pribadi enggak ada, cuman musuh dalam arti kata berlawanan ya biasa. Saya sudah tahu menjadi pengacara pasti banyak musuh, pasti ada yang setuju tidak setuju. Tapi ya kita objektif saja, ya. Kita ini di jalur on the track yang benar menurut undang-undang. Musuh secara pribadi tidak ada, namun musuh dalam arti duduk persoalan sebagai seorang pengacara, Gandhi Arius menyadari bahwa pasti banyak, apalagi dirinya sudah puluhan tahun menjadi seorang pengacara. Demikian yang disampaikan oleh pengacara Gandhi Arius usai melaporkan selegram Al-Naura ke Mapolda Sumatera Selatan. Diketahui beberapa hari lalu Gandhi Arius melaporkan selegram Al-Naura ke Mapolda Sumatera Selatan atas dasar penghinaan dan penyalahgunaan undang-undang IT. Gandhi Arius sendiri mengklaim bahwa Al-Naura sudah merugikan dirinya terkait dengan ujaran-ujaran hinaan yang disampaikan oleh Al-Naura dalam postingan Instagram milik Al-Naura KP. Menurut Gandhi, tindakan dari hinaan yang disampaikan oleh Al-Naura sudah merugikan dirinya terkait dengan pencemaran nama baik dirinya dan mempengaruhi pekerjaannya sebagai seorang pengacara yang sudah puluhan tahun malang melintang di kota Palembang dan beberapa kota lainnya di Indonesia. Apa yang disampaikan oleh Al-Naura dalam postingan Instagram milik Al-Naura sendiri disebut Gandhi sebagai satu fitnahan yang tanpa mendasar sama sekali, tidak ada bukti. Makanya dia sangat marah dan kecewa. Dia pun meminta Al-Naura agar segera menghentikan semua ujaran-ujaran penghinaan di semua postingan Instagram miliknya, karena saat ini Instagram tersebut sedang diselidiki oleh Mapolda Sumatera Selatan. Lalu bagaimana ceritanya sampai seorang Gandhi Arius bisa melaporkan Al-Naura langsung ke Mapolda Sumatera Selatan? Begini keterangan lengkap dari Gandhi Arius. Sampaikan ke media massa bahwa dengan adanya postingan-postingan dari Al-Naura itu saya merasa terhina dan difitnah oleh bersangkutan dengan bahasa-bahasa atau narasi-narasi kebencian. Saya yakini kalau kita memutus secara apapun yang dia katakan itu banyak fitnahnya. Makanya dari narasi dia punya itu sudah saya garis bawahi, ingin benar, tidak benar. Nah, sebagai wujud keseriusan saya untuk menuntut dia secara hukum, saya telah mau melakukan polisi. Hari ini saya akan kejar dia secara hukum. Kan bila perlu akan saya adakan tuntutan perdata. Berarti ya silakan dia berhadapan dengan saya pribadi, berhadapan dengan LP-LP yang lain di tangan di kantor saya, berarti lebih banyak ya. Kita buktikan saja. Kalau yang dilaporkan ini apa nih sekarang? Nama baik dan fitnah, ya di undang-undang ITE pasal 27 dan bahkan di pasal berapa tadi mana sudah kita buat pasal-pasal tadi itu karena menyangkut profesi saya sebagai advokat, itu saya merasa dirugikan. Ya, kenapa saya dirugikan? Karena dengan ada dia memberikan berita-berita ini kepada halayak ramai, jelas kepercayaan masyarakat kepada kita sangat berkurang sekali. Pasti ada saja masyarakat yang percaya dengan berita. Jadi saya selaku advokat merasa dirugikan, ya. Makanya saya akan membentuk dia dengan beberapa pasal nanti dalam laporan saya itu. Nah, itu jelas, ya. Pasal 36 Undang-Undang IT itu menyebutkan setiap orang yang sengaja tanpa hak melawan hukum melalui perbuatan sebagaimana diatur dalam pasal 27 dan 34 yang menimbulkan kerugian, ya. Nah, saya merasa kerugian ada akibat dia memposting fitnah-fitnah itu. Itu maka ancaman hukumnya maksimal 12 tahun, ya. Dan denda sebanyak-banyaknya 12 miliar. Ya. Nah, ini yang poin 1 pasal ini yang akan saya bawa sampai ke persidangan. Ya.
bukan pasal 27 ayat 3 saja. Kalau 27 ayat 3 itu hanya tuntutnya 4 tahun, ini 12 tahun kita pakai pasal ini. Ya karena kita merasa dia keterlaluan sekali. Ya. Seluruhnya difitnah, diungkap, menjelek-jelekan. Padahal itu harus bisa dibuktikan dulu kalau memang itu kebenaran bagi pihak. Oke. Lalu apakah Gandhi Arius pernah menghubungi atau dihubungi sendiri oleh Aunaura sebelum melaporkan ini ke Mapolda Sumatera Selatan? Begini jawaban dari pengacara senior di Palembang ini. Ada sama saya, kan saya coba kontak itu enggak. Dari tim pengacaranya juga Nggak ada, saya tidak tahu pengacara siapa-siapa. oke. Pengacara dia itu pada saat dulu perkara yang lama di Polsek, ya ada beberapa rekan sejawat. Tapi Oke. untuk perkara ini saya tidak tahu apakah masih kelompok mereka itu atau yang lain. Tidak tahu. Oke. Bahwa kenapa saya begitu aktif mengejar ini? Karena saya ini dari pihak yang dirugikan dalam LP kami di Polda. Ya itu dasar hukumnya itu ya, hubungan emosional itu, karena salah satu yang dirugikan adalah anak saya yang nilai kerugian 100 juta. Jadi kalau saya aktif ngejar persoalan supaya ini bisa sampai ke meja hijau, ya wajar-wajar saja. Ya, orang lain saja kita bela, apalagi dari Anak kita sendiri. sendiri. Nah, kerugian cukup besar, 100 juta. Ya. Nah, jadi kalau dia katanya wah itu perdata, ya mana buktinya perdata? Ya, itu suatu perjanjian yang dia buat kemarin itu hanya alat dia untuk memberikan keyakinan kepada calon korban dia, seolah-olah ada apa itu namanya keuntungan, tapi fakta tidak pernah dia kasih. Belum perkembangan SP2HP-nya ya, tapi yang sudah lama sudah berjalan, ada buktinya, ada di dalam yang lama itu dijelaskan dalam berproses, artinya sedang melakukan pendalaman segala macam ya. Nah, sekali ini kami kirim lagi untuk diminta update. Artinya di tahun 2023 ini sudah sejauh mana. Mengingat bahwa si Aunaura ini sudah ada putusan Mahkamah Agung yang sudah berkekuatan hukum tetap. Ya, dalam kasus yang sama, hanya berbeda korbannya saja. Jadi saya harapkan dari pihak penyidik tidak ada keraguan lagi. Ya, dulu memang ada sempat keraguan dari penyidik soalnya mengenai putusan pengadilan tinggi yang menyatakan dia bebas, sehingga laporan kita sempat terhenti menunggu dulu dari Mahkamah Agung. Nah, ternyata dari Mahkamah Agung sudah putus, sudah inkrah, berpengaruh tetap, bahkan dari dasar itulah sebagai jurisprudensi dari kawan-kawan penyidik di Polresta maupun Polda untuk tidak ada alasan, ya, karena perkaranya sama, objeknya sama, hanya korbannya saja yang berbeda. Memang secara ini sudah tiket, tapi masih kita kumpulkan data-data karena dari sekian banyak korban itu baru ada bukti, umpamanya bukti transfer saja, ada bukti-bukti yang masih kami, jadi kita tinggal memperkuat data-data dulu. Oke. Tapi pada ini nggak ada pembayaran sama sekali yang Nggak ada, hanya bual-bualan aja. Artinya janji-janji tapi nggak ada prestasi. Itu yang bapak sendiri, anak bapak sendiri sama sekali nggak pernah ada pembayaran ya Pak? Nggak ada, 100 juta nggak ada itu. itu. Nggak ada. Oke. Ya, kalau dia bilang ada itu bohong itu. Oke. Dan apakah kemarin anak bapak sendiri yang menghubungi si Nauranya atau mereka pernah ada pertemuan sebelum ada pencairan uang itu Pak? Oh iya, secara historis memang mereka semua sudah ada kenal. Oh, bukan karena anak bapak yang pertama kali menghubungi pengen invest, bukan ya Pak? Dia Oke. sudah ada kenal, akibat persahabatan itu ditawarkanlah dia punya usaha begini-begini. Kan tadinya anak saya tidak tahu dia punya usaha begitu. Oke. Nah, dengan janji-janji bahwa Investnya sangat menggairahkan, daripada kamu duit 100 juta dijadikan deposito cuma berapa, makanya tanamkanlah di sini. Oke, langsung 100 juta ya Pak ya? Iya. Nggak ada slot 1, slot 2, slot 3 nggak? Ada proses. Tidak ada harus. karena dianggap Naura adalah bapak adalah salah satu musuhnya. Ya silakan. Kalau Silakan. saya ini biasa musuh banyak, dalam arti kata membela perkara. Oke. Ya. Musuh secara pribadi tidak ada, cuman musuh dalam arti kata perlawanan ya biasa. Saya sudah tahun jadi pengacara, pasti banyak musuh, pasti ada yang setuju, tidak setuju. Tapi ya kita objektif saja, ya. Kita ini di jalur on the track yang benar menurut undang-undang, ya. Kecuali kalau kita ngirim personil pribadi ngancam, itu lain, itu salah. Kita kan on the track secara undang-undang. Artinya kita proses melalui prosedur yang benar, mekanisme
Gandhi Arius sendiri secara tegas mengaku akan terus memproses kasus ini hingga Naura bisa tertangkap dan mempertanggungjawabkan perbuatannya, termasuk hinaan-hinaan dan pencemaran nama baik yang sudah dilontarkan oleh Aunaura melalui Instagram miliknya. Dan Gandhi mengaku tidak takut sama sekali terkait dengan adanya perawanan-perawanan yang siap dilancarkan oleh Aunaura, karena Gandhi mengaku dirinya berjalan sesuai dengan prosedur yang benar. Pasca dilaporkan oleh Gandhi Arius sendiri, terlihat di Instagram Aunaura tampak tidak ada lagi postingan-postingan ujaran-ujaran kebencian yang disampaikan oleh Aunaura seperti beberapa waktu yang lalu. Dalam Instagram miliknya, dia hanya menyelipkan tentang kegiatan-kegiatan dirinya bersama anaknya. Namun satu hari pasca dilaporkan, tampak ujaran kebencian tersebut masih diposting oleh Aunaura. Dan Gandhi sendiri berharap agar persoalan ini segera bisa dituntaskan oleh tim kepolisian bersama Kejaksaan Negeri Kota Palembang. Nah, kita doakan saja ya guys ya, semoga persoalan ini segera selesai dan semuanya bisa mendapat titik terang dan keadilan yang benar-benar sesuai dengan porsinya. Demikian laporan langsung dari tim Indonesia Insight, Dewi Handayani dan kameramen Adam Hasani, langsung dari Palembang, Sumatera Selatan. Bagi kalian yang ingin tahu bagaimana berita lengkapnya dan apa saja yang terjadi di Kota Palembang, bisa langsung melihat link dari Indonesia Insight di www.indonesiainsight.com. Indosight, go digital, go Indosight. Selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.